Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas resum instrumen BK kelas 03, yaitu yang berjudul kriteria tes yang baik. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada daya beda, yang ketiga ada objektivitas, yang keempat ada standarisasi. Saya akan menjelaskan kriteria tes yang baik. Yang pertama ada validitas. Validitas adalah ketepatan instrumen mengukur apa yang hendak diukur, kesesuaian indikator dan aspek tercapainya indikator disusun berdasarkan konstruksi secara teoretik dan juga disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh sebuah hasil belajar kognitif, hendaknya secara lengkap mencangkup secara keseluruhan aspek C1 sampai C6 atau keseluruhan aspek faktual, konseptual, dan metakognisi. Namun jika pada proses pembelajaran tidak memasukkan ranah C5 dan C6, maka tes disusun sampai C4 saja. Terdapat 4 macam validitas tes yang seringkali menjadi perhatian untuk menguji kualitasnya. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas susunan, yang ketiga ada validitas bandingan, yang keempat ada validitas ramalan. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang validitas isi. Validitas isi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui ketepatan dari suatu instrumen tes bila ditinjau dari aspek isi, konten atau materi. Pengecekan validitas isi dapat dilakukan dengan cara membandingkan isi tes dengan komponen-komponen yang seharusnya diukur. Yang kedua, validitas susunan. Sebuah tes, instrumen atau alat ukur dikatakan memenuhi validitas susunan yang baik apabila susunan tes tersebut memenuhi syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Yang ketiga ada validitas bandingan. Validitas bandingan sebuah tes adalah ketepatan suatu tes bila ditelaah berdasarkan hubungannya terhadap keadaan yang sebenarnya dari siswa saat dilakukannya pengukuran asesmen tersebut. Yang keempat ada validitas ramalan. Validitas ramalan adalah ketepatan sebuah tes instrumen bila dilihat dari kemampuannya untuk meramalkan keadaan individu siswa pada masa yang akan datang. Penjelasan yang kedua yaitu tentang daya beda. Daya beda adalah daya pembeda atau diferensiasi tes atau tingkat diskriminatif tes. Daya pembeda tes merupakan kemampuan sebuah tes untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan sifat atau faktor tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, objektivitas. Objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi, bukan subjektif. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam sistem skornya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketetapan pada sistem scoring, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Ada dua faktor yang mempengaruhi tes, yaitu bentuk tes dan penilaian. Yang pertama, bentuk tes. Tes yang membentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas dari penilai, maka sistem scoringnya dapat dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, antara lain dengan membuat pedoman scoring terlebih dahulu. Yang kedua ada penilai. Subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilai terhadap siswa, tulisan bahasa, kelelahan untuk menghindari subjektivitas, maka harus mengacu pedoman, terutama menyangkut masalah pengadministrasian yaitu kontinuitas dan komprehensitivitas. Penjelasan yang keempat yaitu penjelasan yang terakhir tentang standarisasi.
Dari berbagai bentuk jenis tes, ada suatu jenis tes instrumen telah distandarisasi, artinya jenis tes tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya secara ketat, serta telah diuji kelayakan penggunaannya secara praktis. Jenis tes ini disebut tes standar. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.